Selamat pagi adik-adik semua, selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pada ibadah sekolah minggu hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik semua, kita tangan, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari Bapa. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Juga sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Juga kiranya Allah memberkati guru-guru kami yang mengajar Bapa. Biarlah guru-guru kami boleh mengajar dengan baik. Terima kasih Yesus, yang dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa ya. Amin. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan sama-sama. Nanti pujiannya dipimpin oleh teman kita. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh Miss Kristi sangat bersyukur boleh menyapa kalian kembali pagi hari ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Miss Kristi akan memimpin. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapilah kami, berkatilah kami, biarlah kami dapat mengerti firman Tuhan dan mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kalian sudah mendengar cerita tentang bayi kecil Musa yang dipelihara oleh Tuhan hingga dia menjadi dewasa. Demikianlah kasih Tuhan memelihara Musa. Kali ini kalian akan mendengar cerita tentang kasih Tuhan yang memelihara bangsa Israel saat bangsa Israel berseru kepada Tuhan dalam kesengsaraannya mengalami penindasan di Mesir. Nah, satu waktu saat bangsa Israel tinggal di Mesir, bangsa Israel berkembang menjadi bangsa yang begitu besar. Karena bangsa Israel semakin banyak dan semakin besar, Fir'aun menjadi khawatir. Saat itu, Raja Fir'aun takut andai kata nanti bangsa Israel akan merebut kekuasaannya di Mesir. Kemudian, Raja Fir'aun menindas bangsa Israel dengan cara meminta bangsa Israel, memaksa bangsa Israel untuk bekerja keras tanpa mendapatkan upah. Semakin hari, Raja Fir'aun semakin menindas bangsa Israel. Karena penindasan dan penderitaan yang dialami mereka, kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyelamatkan kami dari penderitaan kami di kerajaan Mesir ini. Kemudian dengan kasih-Nya, Tuhan ingin bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Di satu tempat yang berbeda, yaitu di Median, tinggallah Musa. Adik-adik, Musa saat itu tinggal di tanah Median. Musa menjadi seorang pengembala. Saat Musa mengembalakan dombanya, Musa melihat ada semak-semak yang menyala-nyala seperti terbakar. Tetapi setelah diamati, semak-semak tersebut tidak terbakar. Semak-semak tersebut ada apinya tapi tidak terbakar. Ternyata
itulah kehadiran Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku ingin engkau memimpin bangsa Israel, umatku, keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Aku akan menyertai engkau dengan hal-hal yang besar. Tapi adik-adik, Musa merasa tidak mampu. Dia tidak yakin untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan menyatakan satu mukjizat saat itu. Ada sebuah tongkat di depan Musa dan tongkat itu berubah menjadi ular. Setelah tongkat itu berubah menjadi ular, Tuhan meminta Musa memegang ekor ular itu. Dan apa yang terjadi? Tongkat yang berubah menjadi ular itu kembali menjadi tongkat. Itulah bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Tapi Musa masih merasa tidak mampu. Dia berkata, Tuhan, aku adalah seorang yang tidak pandai berbicara. Bagaimana aku bisa meyakinkan Raja Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir? Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku pun akan mengutus Harun untuk menemanimu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, kemudian berangkatlah Musa dan Harun ke tanah Mesir. Setelah mereka bertemu dengan Raja Fir'aun, Musa berkata kepada Raja Fir'aun, Allahku mengutus aku untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Raja Fir'aun ternyata tidak mengizinkan. Dia berkata, Allahmu tidak berkuasa di tempat ini. Aku tidak akan membiarkan engkau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Fir'aun. Dia berkata, jika engkau tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tempat ini, Tuhan akan mendatangkan hukuman demi hukuman kepada bangsa Mesir. Tapi Fir'aun masih mengeraskan hati. Dia tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Laut terbelah menjadi dua, sehingga ada jalan bagi bangsa Israel untuk meninggalkan tentara Mesir. Mereka menyeberang dan akhirnya selamat. Setelah bangsa Israel bisa menyeberang laut terbelah, apa yang terjadi adik-adik? Laut itu kembali tertutup dengan air dan tentara dari kerajaan Mesir, tentara Raja Fir'aun tenggelam di laut tersebut. Adik-adik, itulah mukjizat yang dilakukan Tuhan supaya umatnya, supaya bangsa Israel bisa terbebas dari bahaya. Tuhan berjanji kepada Musa bahwa Dia akan melindungi Musa dan segenap bangsa Israel sehingga bisa bebas dari penderitaan, sehingga bebas dari penindasan, bebas dari segala perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh Raja Fir'aun, yang dilakukan oleh bangsa Mesir, sehingga bangsa Israel bisa bebas, sehingga bangsa Israel bisa keluar dari penderitaannya. Demikian juga Tuhan berjanji kepada kita umatnya bahwa Dia akan memelihara kita. Hari lepas hari, apapun yang akan kita lewati, Tuhan berjanji senantiasa bersama-sama dengan kita. Adik-adik, dari cerita tadi ada beberapa pertanyaan dari Miss Christine, coba dijawab. Pertanyaan pertama, siapakah yang menindas bangsa Israel? Jawabannya Raja Fir'aun. Ya. Yang kedua, siapakah yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari tanah Mesir? Jawabannya Musa.
Betul sekali. Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Di manakah Tuhan menyatakan mukjizatnya dengan membelah laut sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi laut tersebut? Jawabannya, laut terbelah. Adik-adik pintar sekali. Nah, adik-adik, dari cerita ini tadi, satu hal yang bisa kita dapatkan, bahwa Tuhan mengasihi umat Israel. Demikian juga, Tuhan mengasihi kita yang menjadi umat Tuhan. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memelihara kita, anak-anak yang mengikut Tuhan dengan setia, termasuk kalian yang setia berbakti kepada Tuhan dalam mengikuti sekolah minggu online minggu demi minggu yang sudah kalian ikuti. Tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kalian. Ya, Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Mari kita berdoa menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Miss Christine akan pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk kami meyakini akan penyertaan Tuhan, supaya dalam setiap langkah hidup kami tetap percaya, kami tetap menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan sepanjang minggu yang akan datang dalam setiap kegiatan yang kami lewati, yang kami lakukan. Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu di sekolah minggu online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.